Assalamualaikum Bar, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lu lagi di mana sekarang? Di rumah gua, Di Depok. iya di Cibinong, Bogor. Ya lah, ya tahu Pondok Daerah, Rajak tuh Cibinong. nah, Eh, masuknya Kabupaten Bogor. makanya orang pada bingung kemarin. Gua di Cibinong, Cibinong mana? Ya, Pondok Rajak juga sama aja bohong itu mah. Omongnya Pondok Rajak gitu loh. Dia di Pondok Rajak dah. BTW lu kuliah di mana dah? Gua di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Jurusan? Jurusannya pendidikan geografi. Jadi ya kayak eh, prospeknya buat jadi guru geografi. Tingkatnya situ. Ngikutin siapa lu geografi tiba-tiba anjay? Enggak sih, sebenarnya geografi tuh gua gua kan nggak langsung kuliah ya, gua Bar, gap suaranya year ada dulu Bar. setahun. Gua gap year dulu kan setahun. Heeh. Nah terus Apa tuh gap? gara-gara gue gap year tuh kayak nunggu setahun dulu. Jadi gue abis lulus 2017 tuh gue nggak langsung kuliah. Heeh. Nah terus gue ikut program bimbel gitu, sekalian bikin apa kayak kecil-kecilan itulah lembaga Quran. Nah abis itu udah gue itu abis tahun depannya baru gue daftar kuliah, terus dapet di situ. Ya udah, emang gue juga nyaman banget sih sama geografi. Berarti lu masuk ke itu 2018 Angkatan ya? gue 2018, jadi teman-teman gue udah pada ngurusin skripsi, gue masih sekarang masih semester 4 naik semester 5. Sama lah Pak, gua juga masih tingkat satu malah gua. Di sini ya, di sono lu masih tingkat 1 ya? Masih soalnya karena gua udah kemarin udah ditunda bahasa, plus gua nggak naik kemarin setahun. Dulu tuh. Tapi kalau kata gue nggak apa-apa sih kuliah kayak gitu. Toh juga nanti ujung-ujungnya bedanya sampainya beda-beda. Ya pastilah. Eh, Uh, lu ada organisasi nggak sih? Ikut organisasi nggak di sana? Ikut organisasi. di sana cuman ini doang sih, LDK doang, dan ya nggak terlalu aktif sih soalnya fokus gue ke kuliah tuh bukan ke organisasi gitu, fokus gue ke akademik gitu. Jadi gue emang buat kembangin akademiknya aja. Berarti berarti lu kayak kupu-kupu lah ya, kuliah pulang. Bukan kuliah pulang juga, tapi gue punya prestasi, maksudnya gue sebelum gue kuliah gue udah niatin gue buat bikin namanya kayak penulisan, pokoknya segala hal dengan penulisan, proposal segala macem gue ikutin tuh. Jadi mulai gue maba sampai gue sekarang ya udah fokusnya cuma ke situ doang gitu. Berarti udah banyak tulisan lu dong. Gak lebih ke tulisan sih, lebih ke proposal. Udah ada beberapa lah proposal gue ikutin, terus kemarin juga ya dikit-dikit lah bantu penelitian dosen gitu. Proposal apa nih? Proposal nikah atau proposal penulisan? Anjay. Aziza no nikah no udah. Gue Udah antar aja dah. udah lama sih, Zak, gue udah tahu dia udah 2 tahun yang lalu kali udah nikah. Ya 2 tahunan. Gue Iya. proposal. Lu tahu Suara bar. PKM gak sih? Lu tahu PKM gak sih? Atau nggak nih? Soal lu ikat di kuping di sini, terus supaya kedengeran. Ini, Enggak, mesti ini, di kabel yang belakang itu loh. Mana ya? Set ini. gue. Nih, kan ini. Lu lu ikat Oh, gini nih. Nah, lu ikat gini supaya ini. tapi ininya di sini nih. Oh, gini. Nah, Udah lah, iya. gampang lah. Ribet lah Lu ya. pegang aja. Ya pegang ya. Lanjut. Nah, jadi apa namanya? Bentar. Ini kurang itu. Proposal tuh gua proposal kreativitas mahasiswa atau PKM. Hmm. Jadi itu didanain langsung dari Kemendikti ya. Apa tuh? Ya itu dari situ. Apa itu? Dari lembaga pendidikan cuy. Apa gua singkatannya apa dari apa? Apa? Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia kalau nggak salah ada namanya Heeh. Ristek Dikti. Nah pokoknya itu gue di lembaga dari situ. Nah pas gue tahun pertama tuh gue kayak gue harus nyari cutting nih yang harus bisa ngebimbing gue gitu istilahnya. Gue nggak tahu apa-apa soalnya gue dulu waktu di pesantren fokus gue tuh cuman ke nasid, jadi gue tuh anak nasid dulu. Jadi gue Wih. manajer, jadi anak nasid, ya lomba-lomba juga gue ikutin gitu, alhamdulillah yang menang gitu kan. Ya, Terus terus.
gue kuliah nggak ada background penulisan sama sekali gitu, gue bener-bener buta gitu. Heeh. Terus ada tuh gue kenal cutting gue, dia sering conference kemana-mana gitu, sering ngomong di luar negeri juga, sering bikin tulisan. Ya gue deketin kan, mbak Hmm. kan perempuan mbak, tolong ajarin saya gini-gini. Ya pas gue maba itu gue buat satu proposal bareng dia, proposal PKM, proposal penelitiannya itu di lereng kaki Gunung Merapi Jauh amat. gitu. Kan Jogja cuy. Terus. Nah pokoknya kajiannya tentang mata air karena gue kan basicnya geografi. Hmm. Pas tahun itu juga PKM tuh ada bidang baru namanya bidang YouTube. Jadi kita cuma bikin Bentar. PKM singkatannya? Lupa gua. PKM singkatannya. proposal kreativitas mahasiswa, Oke, lanjut. PKM. Nah terus jadi nanti PKM tuh seluruh univ di Indonesia itu kayak bikin proposal gitu, ntar diseleksi sampailah ke Pimnas tuh kayak lu bener-bener presentasiin punya lu, ntar lu dapet juara gitu, dapet emas, dapet duit gitu loh. Nah tahun kemarin tuh Pimnasnya tuh di Bali tahun 2019. Tahun ini kayaknya batal deh gara-gara emang lagi COVID kayak gini kan. Nah pas tahun gue 2019 itu tuh ada PKM kayak gitu dan gue kayak tertarik gitu loh. Gue nyoba aja kali ya gitu kan. Gue bilang asik kayaknya, dosen gue sama teman-teman gue, teman jurusan yang bisa gue ajak gitu kan. Akhirnya gue buat tuh PKM tentang PKM YouTube tentang bahasa Jawa. Jadi kalau yang di PKM YouTube-nya itu kita bikin gagasan. Nah gagasan ke YouTube. Misalkan nih lu mau buat, gue pengen ngebuat ini nih, kalau apa namanya, hidroponik kan cuma nempel doang nih. Kalau kayak tanaman kan cuma nempel doang biasa nih. Lu bikin hidroponik tapi di udara gitu. Jadi langsung naruh di udara gitu kan. Itu kan gagasan tertulis doang. Mau terlaksana apa enggak kan terserah lu kan. Nah, terus kalau yang di YouTube ini lu gak punya harus gagasan tertulis tapi kalau bisa ada aplikasinya, maksudnya ada ada prototipenya gitu loh. Nah, akhirnya gue buat apa ya? Gue nyari-nyari ide. Oh iya, kan gue kan tinggal di Jogja nih, bahasa Jawa. Terus gue kenapa nggak bikin aplikasi mati kayaknya ini kota Sinyal kali lu ya? ya. Sinyal atau kota? Coba cek dulu aja lah. Nah lanjut aja, Lanjut pakai lanjut. unlimited ini kok. Oke. Nah habis itu gue bingung kan. Oh iya, gue bikin aja tentang aplikasi tentang buat bahasa Jawa. Jadi kalau orang bukan orang Jawa datang ke Jawa tuh ngerti gitu dengan buka aplikasi kayak gitu gitu loh. Mm-mm. Tapi bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa yang biasa, bahasa Jawa kromo inggil, Apa tuh? bahasa Jawa yang dipakai buat buat ngomong ke orang tua, ngomong yang ke lebih tua kayak gitu kan, Mm-mm. kromo inggil gitu, bahasa baku gitu kan. Terus gue mikir, gue belajar kayak gitu gimana ya, gue aja orang ngomong bahasa Jawa gue nggak ngerti kan. Mm-mm. Akhirnya gue ada kenalan anak pendidikan bahasa Jawa di UN itu, ada pendidikan bahasa Jawa. Gue chat dah tuh orang itu, dia ngasih kayak ebook gitu, nih mas baca ini aja nih, kok udah lengkap tentang bahasa Jawa gini-gini. Gue baca, oke paham kata gue. Udahlah, udah baru tuh mulai syuting tuh. Nah gue syutingnya di mana yang bagus ya? Mm-mm. Karena gue lagi di Jogja kan, ya udah gue ambil spot-spot yang emang bener-bener identik banget sama Jogja gitu. Kayak gue ambil di Keraton, gue ambil di Museum Sono Budoyo, gue ambil di Pasar Beringharjo, gue ambil di Malioboro. Pokoknya hal-hal yang bener-bener identik banget sama Jogja gue ambil semua tuh, syuting-syutingnya di Taman Sari juga. Udah, gue upload YouTube, udah gue pasrah aja gitu. Udah, alhamdulillah gue udah selesai bikin 2 proposal gitu. Bangga gue, maksudnya masalah hasil masalah enggak belakangan. Mm-mm. Tahun 2000 Imnas 2019 ternyata proposal gue itu nggak lolos ke Imnas yang penelitian, tapi yang ke GFK yang YouTube gue didanain 4 juta. Jadi kalau yang
proposal yang lain itu, jadi PKM itu tempat ada 5 bidang, ada penelitian, ada bikin karya, ada bikin karya, ada apa lagi ya, ada pengabdian masyarakat PKMM, ada penelitian pengabdian masyarakat, ada KC itu karya cipta, jadi lu bener-bener kayak harus buat satu produk gitu, ngerti nggak lu? Oh, ngerti. Nah gitu. Nah kalau gue bikinnya PKMP sama PKM YouTube, bilangnya gitu, PKM GFK. Mm-mm. Nah kalau PKMP gue itu gak lolos. Nah kalau yang PKMP, PKMM sama PKMKC kayak gitu tuh langsung gak lolos, ya udah gak lolos gitu. Paling ada didanain juga, tapi gue nggak termasuk didanain. Nah kalau yang YouTube itu terbagi dua, ada yang langsung masuk ke Primnas, wakilin univnya satu doang, jadi terpilih jadi univ lu ngirim berapa, terus dipilih yang paling terbaik gitu, terus diwakilin tuh ke Pimnas. Ada juga yang cuma didanain dengan cuma-cuma 4 juta. Nah gue dapet kategori yang gue dikasih nih duit 4 juta, tapi nggak usah gue LPJ-in, jadi gue mau duit 4 juta itu mau gue apa-apain, mau gue bagi-bagiin terserah gue, kayak gitu. Nah, berarti lu hebat juga dong kayak nulis-nulis gitu dong proposal buat dihasilin. Akhirnya gue dapat 4 juta, wah semangat dong gue, anjir Ah. gue bilang gue dapat ini, gue seneng banget nih. Akhirnya gue bikin lagi, ada kalau di UN itu PKM tingkat univ, jadi univ tuh ngadain yang mau bikin PKM ntar dapat duit 3 juta, tapi itu harus di LPJ-in. Gue bikin lagi tuh 2, gak dapet, gak apa-apa lah kata gue coba lagi. Gue bikin lagi yang tingkat fakultas bikin lagi, dananya cuma 2 juta. Gue bikin, dapet yang fakultas 2 juta. Gue bikin 2 juta, gue ngadain penelitian di Kuningan deket pondok gue. Abis sih, maksudnya duitnya Abis masih utuh gitu. Gue mikirnya kayak bukan utuh sih, maksudnya ada sisa lah gitu. Bilang keren juga ya ternyata kalau buat penelitian tuh apa namanya, duit buat sisanya tuh banyak gitu. Wah kata gue alhamdulillah lah. Akhirnya dari duit 2 juta itu gue pakai buat penelitian ke Kuningan, masih ada sisa, gue bagi-bagiin. Dari mulai situ tuh sampai sekarang gue mau bikin penelitian kayak gitu-gitu senang banget lah, pokoknya udah kayak ayo gitu, ayo gasin gitu, ayolah pokoknya skuy aja kata gue. Oh, Buat parah lah. Salut gue sama lu. Salut. Sampai kepikiran kayak gitu lu. Gue aja baru tahu lu ada PKM kayak gini. Ya banyak sih, tapi emang gimana ya, ada emang mungkin kata gue ini sih apa namanya, penyebarannya mungkin banyak yang dapat informasinya, banyak yang belum dapat gitu. Nah, iya sih, anak-anak UIN juga jarang, anak-anak UIN Jakarta, UIN Jogja gitu jarang yang bikin PKM. UI aja, sekelas UI aja baru bikin PKM kayak gini tuh 2 tahun yang lalu baru aktif banget. Yang paling sering tuh UGM, ITB, itu udah dari dulu dah. Dari kemarin juara umumnya UGM lagi. Nah, itu lu ITS. Nah, saya mau nanya nih. Kalau misal nih, itu kan PKM yang ada di Indonesia ya. Nah, misalkan kalau gue nih mahasiswa luar negeri, tapi mahasiswa Indonesia tapi yang di luar negeri, itu bisa nggak ikut PKM kayak gitu? Enggak, itu kan emang khususnya buat kampus seluruh Indonesia doang. Oh, nggak bisa ya? Nah, pas 2018 PKM itu. Waduh, biasa nih guys. Ini, aduh mana sih? Deket banget lagi. Ini biasalah, connecting jadi laula. Lanjut Bar. Nah, jadi pas 2018 itu tempatnya itu diadain di UNY. Tapi kan gue masih maba kan, gue nggak tahu, jadi gue nggak terlalu ngeh lah gitu. Jadi sebelum maba itu tuh ada setelah maba gitu, sebelum jadi kayak masih ada posternya, masih ada ininya gitu doang. Jadi gue nggak tahu kan, nggak ngerti juga apaan sih ini gini-gini. Oh gue baru tahu pas 2019, pengen banget kan gue, aduh ke Bali tuh enak banget tuh kalau dapet. Ternyata belum rezekinya. Rezekinya di tempat yang lain, beda bidang. Anjar, keren gitu loh. Terus sekarang lagi nulis apa lagi PKM lu? Gue pokoknya kalau mungkin kan ini, nah kemarin sebelum balik juga bikin penelitian juga buat di fakultas kan, tingkat fakultas itu dapat juga dananya 3,5 apa 3 juta gitu kemarin. Tapi gara-gara COVID ini, jadi masih gue keep dulu duitnya, jadi nggak gue apa-apain. Terbaik. Tunggu, tadi kan lu kan ada YouTube ya? Itu channelnya apa channelnya?
channel YouTube. Yang tadi lu Oh, masalah. itu channel channel YouTube dari, jadi gue nguploadnya ke PKM Center UNY. Lu buka aja coba PKM Center UNY, nanti ada bahasa Kurawa Jawa, ntar ada videonya. Itu Gue setelah gue itu lu apa, editing itu animasi atau gimana? enggak, itu ada ini, itu semuanya ini kan tag biasa, video biasa, nggak animasi. Oh Itu jadi kayak masih gue mikirnya kayak jelek banget sih, gue kayak editing segala macamnya jelek banget, karena itu gue ngejar waktu gitu. Jadi gue sama temen gue tuh ngejar waktu banget waktu itu. oh jadi kayak monovlog aja ya. Monovlog gitu, ada editing lagu dikit, ya ada transisinya kayak gitu doang sih, dikit lah pokoknya. Oke lah, mungkin nanti gue tampilin di videonya. Oke. Lanjut. Berarti Pi, misalkan kalau gue nih, gue kan, tapi gue ikut UT gimana menurut lu? Kalau gue ikut UT tapi nanti gue ikut PKM bisa atau enggak? Jadi sebenarnya gini deal, apa ya, Hmm. atmosfernya PKM tiap univ tuh tiap univ tuh beda-beda. Kalau di UN-nya itu bener-bener kayak terinci banget sih. Gue juga nggak tahu, karena gue anjir, gue baru tahu ternyata UN itu serinci ini gitu. Jadi ada posko PKM, lu mau nanya-nanya tingkat univ, lu mau nyari teman-teman mau bentuk kayak gimana juga bisa gitu. Jadi kayak bener-bener rinci gitu. Tapi kalau gue nanya teman-teman gue yang di UIN, yang di mana lagi, nggak ada. Di UGM juga itu lebih keren lagi, gila. Mereka tuh sebelum PIMNAS itu mereka dikarantina dulu sebulan apa 2 bulan gitu buat presentasi itu. Makanya mereka dapat semua juara umum mereka. Atau mungkin teman-teman lu yang di UIN dan lain-lainnya itu bukan anak PKM atau memang dia nggak tahu PKM. Dia ikutnya cuma organisasi doang. Ada teman-teman gue juga ikut bar kemarin bikin PKM. Mm-mm. Oh gitu, terus gimana? Ya gitu, dari kampusnya kayak kurang dukung sih, kata dia gitu. Oh, Nah, alah. kasihan. Keren. Berarti, oh ya lanjut. Kayaknya udah ngomongin PKM udah panjang lah ya. Hmm, Nah, itu lu kayak kok panjang banget. bisa ke geografi gimana ceritanya gitu loh? Lu kan gue tahu lu orangnya agamis, kita dulu kan SD. Gue tahu lu Nah, agamis. Kenapa lu nggak ngambil agama? ya jadi sebenarnya gimana ya? Kan ya gue mikirnya tuh uh, doa qabla kulli syai nggak sih? Ayo, Kayak dai itu sebelum, Bar, kan dai itu, kameranya bar, agak bawahan. doa qabla kulli syai. Jadi kan ya kita dai itu sebelum apa-apa. Jadi kalau lo mau jadi mau jadi polisi, mau jadi apa, ya lo tetap jadi dai gitu. Gue mikirnya dai itu emang untuk gua nanti jawaban gua ke Allah, maziratan ilallah doang. Tapi gua punya pekerjaan yang lain yang emang pengen gua tekunin gitu. Entah itu nanti jadi dosen atau jadi peneliti atau mau jadi apalah gitu, usaha atau apa gitu. Nah tapi tetap aja gue bakal tetap dai juga ke orang-orang kayak gitu. Iya sih benar. Itu jujur. Lu pernah ngomong ke gua, semua yang kata tadi lu bilang, semua orang bisa jadi dai. Apalagi hebat lagi kalau si dai itu pengusaha. Makanya itu Nah itu terngiang sampai sama gua sekarang loh. Yang pas inget banget gua, lu ngomong ke gua pas lagi SMP atau SMP nggak salah, SMP atau SMA gitu loh. Yang gua mau nah ngajak lu main, lu tiba-tiba nggak bisa, cuman lu ngasih ngomong kayak gitu. Gitulah. nah itu nah itu juga apa, salah satu kan emang usaha kan emang rezeki, salah satu dari 9 rezeki ya, maksud Heeh. banyak banget dah itu. Nah tadinya nih sebelum covid ini udah mau pengen mulai, cuman ditunda dulu dikit Apa dulu. apa? Ya pengen gue buka, ya maksudnya ada apa tadi, ada rencana gitu buat buka juga gitu, buka usaha pengen gitu di Jogja, tapi gara-gara covid ini gue tunda dulu lah. Oke. Rencana mau usaha apa emang? Makanan paling, jadi makanan gue pengen pengen coba struggle di situ sih, di makanan. Oke, tunggu balik dulu ke kuliah ya. Nah, kok bisa ambil ke geografi gitu loh? Selain dari tadi dulu, kok bisa asam lu kepikirannya kapan gitu loh? Kok wah, gue pengen ambil geografi lah. SMA tuh suka sih sama geografi, karena gurunya juga ngajarnya tuh detail gitu. Oh gue ngerti kayak gini, oh kayak gini. Terus jadi kayak gue ngerasa kita kan hidup di bumi ini ya, bumi kita pijak. Kalau misalkan kita nggak tahu apa yang ada di kandungan di muka bumi ini, kan kita ngerasa kayak nggak, apa ya, kayak aduh gue bingung mau gimana gitu. Tiba-tiba kok gunung meletus, tiba-tiba kok banyak bencana alam, pasti kan ada faktornya. Gue ngerasa kayak gitu sih. Ah,
itu waktu pas tersentuh tuh waktu pas kapan ya, SMA kali ya, SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Lu baca kan nggak sih yang di Ar-Rahman itu yang lautnya itu nggak bisa nyatu gitu kan, keajaiban Allah. Jadi Oh, sekalian dibalikin juga dengan itu kita di Mesir kan? mempelajari alam itu. Ya di Mesir kan tuh. Iya. Nah itu di dekat tempat lu kan. Jadi secara nggak langsung juga kita belajarin ciptaan Allah itu ngebuat supaya kita juga semakin takut juga nggak sih kepada Allah. Ya anjir, ya Allah keren banget, masya Allah banget gitu. Cuma nggak ada apa-apanya gitu. Sekarang lu semester 4 lah ya? Semester 4 naik semester 5. Oke. Di sana ya kan jurusan geografi. Fakultasnya apa? Atau prodinya apa? Fakultasnya ilmu sosial. Apa? Fakultas ilmu sosial. Oh, keren 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 keren. Terus selain lu geografi itu yang tadi alasan-alasan itu adalah alasan lain gak? Suka jalan-jalan. Jujur aja gue mah. Geografi tuh banyak jalan-jalannya. Jadi gue suka. Iya sih. Kenapa nggak? Emang Ya jurusan lain nggak suka jalan-jalan apa? enggak, maksudnya kita kan gini, misalkan kita mau ngambil ambil data, itu kan kita harus ke tempat itu, jadi kita jalan-jalan. Nanti Mm-mm. ambil datanya bentar, bisanya main, gitulah. Dasar. Berarti lu sering naik gunung juga lah ya? Dan selama gue hidup baru 4 kali sih gue. Gue bukan orang yang pengen pengen banget itu naik gunung, lagi pengen aja, ketika lagi pengen naik naik gitu aja. Gak yang sering-sering Kapan-kapan banget. ajak gua lah. Gue pengen banget naik gunung, cuman nggak pernah kesampaian. Terkadang temen gue udah ngajak nih naik gunung. Guanya nggak bisa. Guanya di Mesir. Guanya lagi nggak ada megang duit. Guanya ada urusan. Aduh. Gampang-gampang siap. Mau naik gunung mana emang? Rinjani. Bodoh amat lah. Yang penting naik gunung lah gue mah. Gue pertama kali Bang, tadi naik atur. pertama kali naik gunung aja gue gunung Sinai pak di Mesir tuh ada. Itu mah bukit. Ya itulah, Elah. gua nggak ngerti lah. Tapi menurut gua itu apaan nggak ada tai-tainya lah. Orang gua nggak Itu ngerti. bukit sih. Ya gitulah. Tunggu, apa lagi? Tunggu, gua lupa nih pertanyaannya apa lagi ya? Apalagi Nah, kenapa kan lu jurusan? Kenapa lu ngambil kuliah di situ? Kenapa nggak di tempat lain? gue orangnya tipe orang yang memang pengen apa ya, kenal wilayah gitu, pengen kenal kenal wilayah orang gitu. Heeh, Kan gue SMA udah di Kuningan nih, heeh, daerahnya Sunda, oh kayak gini enak, gue pengen lebih jauh, pengen tahu gitu tempat gitu kan. Nah tahun 2017 awal tuh gue ke Jogja, kayaknya asik nih kalau kuliah di sini. Terus gue keceplosan tuh lewatin UNY. Ini apa anda? Ini UNY. Oh UNY gitu. Apa nama panjangnya? Gue cuma lewatin doang. heeh. Terus gue bilang kayaknya asik nih kuliah di sini gitu. Ya udahlah kata gue, Bismillah aja gitu. Gue gak ngomong ke saudara gue cuma kayak dalam hati doang. Oh UNY. Pas 2018 gue coba pilih, masuk. Ya udahlah emang rezekinya berarti kata gue. Ya berarti iseng-iseng aja lah ya. Kayak kayak gimana ya, mungkin kan orang banyak tuh Jogja tuh istimewa gini-gitu, gue penasaran aja gitu gimana sih Hmm. kalau benar tinggal di Jogja. Ternyata emang nyaman banget sih, heran gue juga. But nggak di tempat-tempat lain kayak di Malang tuh katanya enak juga kan? Atau di Solo? Di Solo UNS sih kemarin gue juga nyoba, tapi Hmm. karena nggak dapet ya udah gitu. Jadi oh emang Allah tuh ngasih rezekinya cuma di Jogja, ya udah. Pakai jalur apaan lu di UN ya? Jalur nilai SBM, pakai nilai SBM, jadi cuma ngasih nilai SBM doang, pakai nomor peserta SBM lu tuh lu Heeh. kasih. Kok bisa? Terus jadi apa ya, itu jalur apa namanya, jalur mandiri tapi Hmm. versi via nilai SBM gitu. Itu cuma bayar cuma berapa ya, 150 apa 200 gitu. Oh berarti lu daftar SBM juga dan daftar Kan gue SBM. ya kan gue bayar SBM nih kan, pas Nah, pengumuman SBM gue nggak dapet ya kan. ah, Terus ah, gue iseng lah, gue pakai jalur mandiri pakai nilai SBM gitu. Gue pilihan ah. pertama gue geografi, dan kedua gue pendidikan guru SD gitu kan. Pas pendidikan guru SD, alhamdulillah dapetnya geografi. Kata gue kalau pendidikan guru SD cewek semua cuy, banyak kan cowoknya dikit. Lah ngapain jadi guru SD pak?
Langsung aja lu nggak jadi BIK, no kayak Mufti. Iya, gue biar gantiin Pak Muid. Gue gantiin Pak Muid gue. Dasar, Kalau dasar. gak gantiin Pak Hasan no. Kalau nggak Bu Om no, kasihan Bu Om ya lu udah tua. Ya parah lu. Atau langsung aja datang ke BIK, Pak, Bu, saya mau ngajar gitu loh, daripada lu ikut-ikut pendidikan guru SD. Tapi kan beda kalau guru kalau udah ada gelar S1 sama SMA kan beda. Ya kan sambil kuliah. Ah enggak lah. Ah, berarti cuma keterima di WNI doang? Pernah nggak Oh, terima di WNI doang. di tempat lain emang lu nggak daftar apa emang nggak terima nih? Daftar. Cuman mungkin di tempat lain gue ininya minternya ketinggian. Gue naro ilkom, gue naro psikologi, gue naro HI. Oh tinggi banget dah itu. Kalau geografi kan istilahnya jurusannya tengah-tengah aja, nggak terlalu tinggi-tinggi banget, nggak terlalu bawah-bawah banget. Tengah-tengah Oh, aja dia mah. kenapa nggak ngambil swasta? Sayang Pak, gue udah 1 tahun gap year gitu kan, ngambil swasta Apa lah. tuh? Gap year. Nah, gue coba Nunggu jelasin setahun. Gapia tuh gimana sih? Gua nggak ngerti dah tuh. Gap year itu orang-orang yang emang milih nunggu setahun dulu baru kuliah gitu, nggak langsung kuliah gitu. Hmm. Ya, ada yang mau nyoba usahanya, ada yang mau nyoba part time, ada yang mau bikin usaha, bikin bisnis segala macam. Nah kalau gue milihnya ya itu sih kayak buat ngelancarin Quran, terus juga gue kayak ya pengen dulu aja lah, nggak langsung pengen kuliah gitu. Itu khusus SMA atau bebas? Abis lulus SMA nih, orang nih yang lulus 2020. Kalau orang milih gap year berarti dia baru masuk kuliah 2021 kayak gitu. Tapi misalkan kalau dia lulusnya 2017 atau 2018, pengen ikut Gapia yang sekarang bisa atau enggak? Enggak lah, itu kan cuman setahun setelah itu doang, 2018 ke 2019, 19 ke 2020 gitu doang. Oh. Itu gap year sih. Istilah aja sih orang-orang pada ngomong gitu. Ini gap year ya? Iya, gue gap year. Terus lu emang di UN itu ada jalur apa aja selain yang jalur itu tadi tuh? Dia ada jalur prestasi, temen gue ada yang hafiz 30 juz masuk. Oh. Terus Hayakallah. jalur prestasi itu ada dua, ada yang akademik sama non akademik. Nah, yang akademik itu yang kayak gitu, yang lomba olimpiade, lomba apa, bikin estai, bikin ini. Nah itu yang akademik, yang non akademik yang kayak tadi itu juara silat senasional. Temen gue juga ada tuh satu kelas silat senasional, anjir keren banget. Terus Hafiz, apalagi ya, taekwondo ada juga temen gue, musik ada aja jalur non akademik tapi dia juara musik gitu. Banyak sih. UN itu ada SNM, SBM, terus SM Mandiri itu nanti ada lagi tuh, ada SM yang kayak gua yang pakai jalurnya SBM, ada yang SM yang tulis, ada SM yang prestasi, ada 5 berarti UN itu jalurnya. Dan lu pakai jalur yang tadi nilai SBM tadi? Gua pakai nilai SM tapi pakai nilai SBM, jadi itu bilangnya SM SBM. Oke, kenapa lu nggak kuliah dari pas 2017? Itu tadi Pak, gue pengen ngancarin Quran dulu aja gitu. Jadi gue biar istilahnya kuliah tuh udah ada pegangan buat itu dah. Oke, berarti udah habis Quran dong? Belum selesai tapi belum. Berapa juz? Pak. Berapa juz, Pak? Ya lebih lah pokoknya. Berapa, gitu Pak? Lah, setengah mah lebih, Pak. Setengahnya lebih lah. Wih, 20 juz lah, 25 juz lah. Ya pokoknya segitulah, gue gak mau ngomong. Orang mau nanya hafalan gue bakal gue omong sih. Oke lah, terbaik emang. Berarti kemarin bulan Ramadan udah datang berapa kali nih? Ramadan gue lebih fokus ke Moroja aja sih. Masya Allah. Udah mungkin lah berarti capek, ya. Pak. Nah, dikit-dikit lah. Dikit-dikit lah. Berarti tunggu, yang mau ikut UN itu ya persyaratan biasa aja ya, kayak tes tulis dan kayak rapot atau apalah ya. Kayak biasa aja. Biasa aja. Nggak ada syarat khusus. Kalau syarat khusus. Tapi kalau yang pakai jalur 30 juz tuh yang keren sih menurut gue. Gila. Nah, kalau yang pakai umur itu ada nggak syarat umur?
Syarat umur itu kayaknya yang mandiri tes tulis ya. Kayaknya ya. Mm-mm. 3 tahun apa setelah SMA gitu. Nah misalkan Kayaknya gitu sih. kalau 30 juz tuh bebas umurnya. 30 juz itu bebas apa enggak ya? Nggak tahu dah gue. Soalnya teman gue tuh cuman dia bilang gitu doang, tapi gue nggak nanya lebih lanjut sih, nggak tahu gue. Nah dia dapat beasiswa nggak? Nah kalau beasiswa nanti beda-beda lagi deal, tergantung kalau lo mau ngambil beasiswa apa-apanya gitu, banyak pilihannya. Oh berarti nanti pas beasiswa tuh udah going on ya? Udah pas Ongoing, masuk, ongoing. ongoing, bener. Oke. Nah untuk biaya kuliah lu di sana gimana? Gue termasuk yang Bar, kamera bawah dikit agak bar. tinggi sih. Lu Gue termasuk yang gue termasuk yang agak tinggi sih, soalnya ya kan bapak gue kan PNS tuh, jadi ditaruh di golongan 5 apa 6 ya, lupa, pokoknya di bawah, satu tingkat di bawah yang paling tinggi gitu. 5 juta. Iya sekitar gitu 5-an. Gede juga ya. Nah terus biaya hidup di Jogja sumpah murah banget sih, biaya hidup di Jogja mah enak banget. Orang-orang Jakarta, orang-orang Depok, Bekasi, gue kalau tinggal di Jogja betah dah. Teman-teman gue pada betah banget. Kalau untuk makan sehari berapa? Makan nih ya, makan. Lu pernah nemuin gak sih kalau di daerah sini, daerah Bogor gitu, nasi sama telur gitu 6.000, 7.000? Enggak pernah. Paling kalau nasi uduk Nggak ada. pagi-pagi ya. Ya enggak, beda. Itu kayak bener-bener lauknya gede gitu, nasi telur aja 6.000, 7.000. Itu buat sekali makan lah. Istilah itu kita ngambil yang paling pahit ya. Nasi sama telur doang 7.000. Untuk ayam dah. Paling sehari itu kalau nasi ayam tuh ada yang 10.000, 10.000 dan yang sama es teh juga. Jadi Wow. nasi ayam 7.000 sama es teh 10.000. Heeh. Paketan dia. 10.000 Ada yang 15, ada yang 12. Iya, pokoknya biaya hidup di Jogja mah murah banget. Fix lah pindah ke Jogja lah gua. Kopi-kopian gitu lu. Enggak, lu murah-murah banget sih. Di sini gua biasa beli kopi-kopi gitu ada 25, 50. Di sana cuma 15, 20. Yang biasa di sini 50, di sana cuma 20. Gila kata gue, emang betah banget sih gue kalau hidup di sini emang. Kacau. Berarti untuk makan sehari berapa perkiraan? Berapa duit? Perkiraan ya. Perkiraan 30 lah. Gue kadang dikasih sama dikasih sama ortu tuh ya lebih dari 1 kan. Tapi itu masih biasanya ada sisa. Jadi kayak ada gokip lagi gitu. Gokip lagi buat ya itu mau bikin usaha yang itu. Cuman gara-gara nggak jadi nih, gara-gara corona nih. Jadi gokip dulu dah. Kayak gitu. 30.000 itu termasuk irit juga dong kalau lu masih banyak ke. Iya, apalagi kadang kan gue kan awal pas gue datang ke Jogja kan gue ngontrak tuh. Jadi lebih hemat lagi. Tapi pas tahun ketiga gue pindah ngekos karena gue ngerasa kayak gue kalau kontrak nggak privasi gitu, gue orangnya mau nulis mau ngapa-ngapain nggak enak gitu kan. Akhirnya gue pindah ke kos. Nah berarti lu kalau untuk makan beli ya daripada makan ya, daripada masak ya? Iya, daripada masak. Kalau pas tahun pertama gue di Jogja gue masak terus. Jadi gue setiap minggu pagi itu gue pasti ke pasar tuh ke Jogja. Belanja ini, masak. Gue yang masak, kadang temen gue. Nah pas tahun ketiga gue udah kalah, kata gue pengen kos aja kata gue. Nah emang berarti kalau di sana ngontrak berapa, ngkos berapa? Sebenarnya kalau hitung-hitungannya hampir sama aja sih, cuman bedanya kalau ngontrak itu kan nanti kita istilahnya kayak rumah sendiri kan. Itu gue waktu itu rumahnya gede tuh, tingkat gitu. Oh, gede banget dong. Kalau ngontrak tingkat. Ya, tingkat terus garasi juga. Itu berlima apa berenam ya kemarin tuh. Berapa duit Gila satu sih, bulan? Gila. Itu bayar langsung per tahun per setengah tahun ya waktu itu ya. Lupa gue. Berapa doh? Berapa ya? Bokap gue sih, gue kalau waktu pas itu tuh bokap gue ngurusin. Kalau baru pas ini aja baru gue yang ini. 7 atau 6? Lupa gue angkanya tuh. Pokoknya lumayan lah kata gue. Maksud gue tuh bukan bayaran lu ini ya. Bayaran satu rumah, bukan lu patungan ya? Iya itu jadi patungan satu rumah. Terus satu rumah dibagi 5 apa dibagi 6 gitu. Nah, satu orang tuh kena berapa gitu. Kalau untuk ngekosnya berapa per bulan?
Gue sekarang kos gue tuh 6.500.000 per tahun. Murah, Pak. Segitu. Murah. Kamar mandi dalam, terus laundry gratis, terlalu mau segimana pun. Fix itu murah, Pak. Murah banget. Iya emang, makanya itu jadi kos gue tuh kayak langsung cepet banget no lakunya. Udah kosong langsung laku. Apalagi deket banget sama kampus kan, jadi kayak dari kampus cuma tinggal jalan doang. Ya Allah. Tapi itu ya wajar sih soalnya di ini kan di Jogja daripada di Jakarta. Iya, makanya gue bilang emang murah. Makanya orang tuh banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah ke Jogja tuh nggak mau balik lagi. Karena itu biaya hidupnya murah banget, sumpah. Parah sih. Nih, tadi gue pengen nanya harga kontrakan lo, karena gue pengen bandingin kalau gue di Mesir tuh berapa, kalau gue di Mesir segini per bulan, kalau lu di Jogja berapa gitu loh. Oh, Kalau gue gue kalau gue di sini ya sebulan itu paling murah mungkin 1 juta ya, dan itu cuman ya fasilitas pasti kurang. Ya untuk rumah gue 2,5 lah. 2,5 itu berapa orang? 7 itu mah 3 kamar. Nah, gue yang kemarin itu 3 kamar cuman berlima. 4 kamar malah sama di atas satu. Heeh. Jadi satu ada yang berdua, satunya lagi sendiri. Iya sih. Tapi itu Jadi gue jujur. lupa beneran. Berarti nah, eh lu kalau untuk masak tuh itu berapa ngabisin duitnya? Kalau untuk makan sendiri berapa? Makan sendiri 30.000 ya. Kalau untuk masak berapa? Ya. Kalau masak kan tergantung kitanya. Misalkan biasanya tuh gue kita tuh biasanya patungan tuh seminggu tuh 5 orang kan. Jadi satu orang tuh kasih 100.000 gitu loh. Biasanya sih seminggu habis. Kadang masih ada sisa-sisa dikit gitu. Paling iri itu tuh kalau kita masak cuman tumis kangkung gitu-gitu doang sih, terus sama kasih tempe gitu-gitu doang. Tapi kalau yang mau agak-agak hedon-hedonan dikit tuh kasih ayam, kasih ya agak-agak ikan gitu-gitu sih. Tapi ikan jarang makan sih gua. Ayam sih lebih seringnya ayam sama ayam daging gitu doang. Wih, mantep lah. Badan gede dong berarti ya sekarang. Enggak, biasa aja gua mah, badan gua gini-gini aja dah. Berat lu berapa dah perasaan? Berat gue sekarang 55. Berat. Iya, 55. Nggak percaya gue, wallah gue nggak percaya. 55. Nggak percaya. 55. Beneran 55 gue, karena gue emang masih suka futsal juga. Pak, gue 85 pak. Gede banget, gila, sumpah. Oh, ya emang gue katanya gue kayak gini udah lebar pak begini. Gue udah jarang main futsal soalnya. Oh, Nggak ada teman. Itu gue masih futsal. Futsal gue terus. Futsal mah nggak pernah berhenti sih gue. Ya Terus soalnya aja. gue nggak ada teman juga kan. Nggak ada teman juga karena emang juga males juga. Dari mana di SMA gue udah sering futsal, pas kuliah gue nggak, udah jarang. Ya udahlah, jadi bengkak gini gue badan gue. Dan itu juga di Jogja tuh banyak banget lapangan futsal. Sumpah, lapangan futsal, turnamen futsal, dikuat banget. Berapa? 1 jam? 1 jam ada yang 60, paling murah, paling mahal paling 110. Oke, di sini di Mesir paling murah 80.000. Itu juga kualitasnya kurang. Paling mahal? Ya sampai 150. Parah sih bang. Idaman lah Jogja mah. The best. Ya gitulah. Kapan-kapan kalau gua ke Jogja temenin gua lah. Iya, lu mau kemana? Lu mau kulineran? Lu mau kemana? Gua temenin lah. Tapi itu juga kalau ada Santai, duit ya. gue tahu. Gue tuh kadang males kemana-mana tuh kadang nggak ada duit atau nggak mager gitu loh. Emang luar biasa. Yaudah, coba dong ceritain lingkungan di sana tuh gimana di UNY. Lingkungan di UNY bagus. Jadi kita pas masuk tuh kayak nanti kan lu dites baca Quran nih. Nanti tes baca Quran itu nanti lu bakal dikategoriin yang mana gitu kan. Pas dua baca Quran ditanya kan sama pengujinya, "Mau SMA-nya di mana?" "Saya pondok, Pak." "Mau pondok, pantas kan bacanya udah bagus." Mas berapa minggu kemudian kita dikelompokin gitu buat tiap minggu tuh baca Quran gitu. Kita dibacain terjemahnya gitu. Bagus, lingkungannya Islami banget di UNY, bagus.
Islami, benar-benar Islami banget. Maksudnya apa ya, yang di jurusan gue aja yang nggak pakai kerudung tuh nggak ada di jurusan gue, dari angkatan atas sampai angkatan bawah sekarang nggak ada yang Kecuali Islam orang gitu ya, Kristen. yang iya kalau kecuali orang Kristen. Jadi bener-bener subhanallah banget. Terus kerudungnya yang cewek-cewek geografi itu banyak yang panjang-panjang, jadi mantep lah kata gue. Pak nih gue lingkungan kayak gini kata gue. Keren, 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 keren. Jadi walaupun mereka sering naik alam, sering naik gunung, tapi kalau masalah aurat mereka the best. Salut lah. Tapi di antara rektor itu nggak ada kecurigaan kan? Nggak ada sih, alhamdulillah. Soalnya ada di kampus mana gitu. Ada di video gua ada satu lagi. Ada teman-teman gua. Dia itu sampai rektornya kok bingung. Ini gua kok fakultas MIPA, tapi kok kayak fakultas agama gitu loh. Kalau FMIPO itu lebih soleha-soleha sekali, gila. Subhanallah itu mah. FMIPA tuh the best tuh. Di sana juga sama. Di FMIPA ya panjang-panjang kerudungnya, panjang-panjang banget, bagus. Ada yang cadaran malah. Wih, terbaik emang. Makanya Terus jadi kan sebelum sekarang nih, sebelum rektor yang Pak Sutrisna ini, gue itu rektornya lebih Islami lagi. Cuman gara-gara sekarang nggak terlalu Islami, tapi karena dari dulunya udah bawaan Islami kan, jadi tetap aja tuh nilai-nilai Islamnya masih tetap ada. ya dari mahasiswanya sendiri kan. Nah, dari mahasiswa sendiri juga gitu kan. Tapi yang bagusnya ya rektornya cuma dukung-dukung aja. Kemarin bikin kayak apa, tablik akbar besar gitu sama Cak Nun. Banyak bagus dah. Ya, berarti orangnya nerima juga kan? Saya nerima Orangnya nerima. nerima juga. Jadi terima aja. Bagus. Untuk kegiatan di sana? Kegiatan gua biasanya kalau nggak nulis PKM gua bantuin dosen sih. Jadi kayak dosen minta Asdos dong bantuin lu. apa, gua bantuin. Kalau sana nggak ada asdos, adanya asprak, asisten praktikum. Jadi kan kalau gua kan ada praktikumnya, nah itu gua termasuk sebetulnya ininya. Terbaik, gila. Gue punya teman salut juga gue ya. Orang jarang terdengar di kuping-kuping, jarang main. Ternyata jadi Karena gua asprak. orangnya gimana ya? Orang itu gitu, gue kalau nggak bakal ditanya, kalau gue nggak bakal gue nggak bakal ngasih tahu kalau nggak ditanya gitu. Ya Jadi biarin sama, aja. malas aja. Tapi gue sering nanya lu, cuman lu selalu menghindar. Lupa kali gue. Kadang udah nyimpen nomor lu, tiba-tiba nomor lu hilang lagi. Iya, itu HP yang itu tuh rusak cuy, gila. Itu padahal banyak banget sih nomor-nomor orang. Itu rusak, itu nggak bisa dibuka anjir HP itu. Kenapa Total. rusaknya? Ya tahu layarnya tuh mati aja gitu, nggak bisa dibuka. Ya gimana lagi dong. Nah, kan nomornya kan masih bisa, Pak. Nomor HP-nya. Nah waktu itu nomornya kan gue taruh kemana gitu, terus gak tahu, kata gue hilang. Aduh, ribet lah Karena ganti gue mau nomor mulu. Ini udah ini gak ganti nomor lagi kan? Insya Allah lah, amin. Eh, karena males gue sebenarnya kalau udah nyimpen nomor terus dia ganti nomor. Iya sih, emang gue juga males banget sih, teman-teman gue yang suka ganti nomor tuh kesel juga. Itu oh iya gini rasanya ya ternyata ya, jadi orang yang suka ganti nomor tuh, jadi korbannya tuh kayak gini. Nah, untuk kuliah gimana tuh? Kan ada beberapa teman gue dia tuh kuliahnya tuh kayak sekolah. Nah, kalau lu kuliahnya gimana? Kuliahnya biasa aja sih maksudnya. Jadi kalau di geografi itu untuk materinya itu nggak terlalu banyak, tapi kita lebih buat pengaplikasiannya ke lapangan gitu. Jadi Hmm. kita lebih, jadi kalau sama matkul-matkul yang mata kuliah yang biasa banget tuh nggak terlalu dibuat ribet gitu. Jadi sama dosennya emang ya udah, kamu ngerjain paper, kamu ngerjain tugas selesai gitu, presentasi. Tapi kalau yang praktikum itu yang gila sih, capek banget ya Allah, bener-bener deh. Lu tahu peta nggak sih, peta? Gue kemarin bikin peta Sumatera Hmm. tuh kan, Iya. tapi diperbesar gitu. Terus gue bikinin, gue nulis, terus tapi pakai sama kecamatan-kecamatannya juga, Hah? kecamatan ini, terus gue warnain. Hah? Sumpah itu gue cuma tidur cuma 2 jam doang. Mata gue tuh udah kayak orang apa ya, gue ngeliat anjir ya Allah, mata gue ini udah kayak panda gue. Itu Pas udah benar-benar selesai itu tuh harus gue langsung detail. tidur.
Harus detail, karena kalau lu nggak detail nanti nilai lu berkurang lagi. Fix Jadi gua nggak kita bisa. tuh anak geografi itu capeknya tuh bukan gara-gara di mata kuliah sih, tapi capeknya di praktikumnya. Nanti jadi kita setiap minggu tuh harus ngambil data, nanti kita bikin laporan praktikum, minggu depannya dibalikin, di masa dikumpulin Hmm. laporan praktikumnya, kayak gitu aja terus. Kalau untuk kuliah itu kayak sekolah, misalnya Senin sampai Jumat ada jadwal kuliah Enggak, full enggak. Gue atau kalau selang-seling. kuliah pas selang-seling, paling enak tuh jadwal tuh maba. Emang dari dulu tuh anak geografi pas maba tuh enak banget jadwalnya, jadi kayak nggak ada kosongnya gitu loh, jadi Hmm. berurut berurut aja, Kamisnya libur, kalau enggak masuk Senin siang dari Senin paginya nggak ada gitu. Itu maba enak banget sih jadwalnya. Kalau jadwal yang udah kayak gue semester 5 semester 6 tuh bolong-bolong. Hmm. Ntar Senin ada dua, terus Selasa ada dua, Rabu ada dua gitu. Cuman kalau untuk kuliah doang kita tuh cuma sampai hari Kamis. Kalau di WN itu hari Sabtunya tuh gue dipakai buat praktikum. Hari Jumat libur. Khusus tuh kalau hari Jumat tuh, hari Jumat itu sebenarnya ada juga beberapa jurusan masuk, tapi kalau di jurusan gue emang hari Jumat itu pakai buat praktikum. Kayak keren juga dong. Gitu. Lah untuk nih, untuk kuliah sekarang nih, sekarang ini corona nih. Nah, kuliah lu gimana? Itu gue bingung tuh. Sebenarnya kalau yang matkul-matkul yang biasa sih kita masih bisa ngikutin ya. Yang praktikum sih bingung. Heeh. Kayak gue datang ke praktikumnya aja, gue datang ke labnya aja, gue belum tentu ngerti bener gitu. Apalagi cuma dikasih kayak video, terus dia ngomong, aduh kata gue, maksudnya apa ini gitu kata gue. Itu sih yang Terus agak terus ribet. terus. Ya tapi yang mau nggak mau akhirnya saling-saling bantu aja sama teman-teman, nanya, oh ini artinya ini. Nanya sih, gue biasanya nanya sama yang pinter aja, karena gue ngerasa gue orangnya bukan yang pinter-pinter banget, tapi kalau misalkan gue lagi tekun gue bisa ngelampauin mereka gitu. Jadi Pinter gue nanya ke orang gitu. ya nggak pinter-pinter amat, cuman suka ranking terus ya di SD ya. Tapi gue SMP enggak, SMP masih deh. Yang SMA sih yang udah biasa-biasa banget sih guys, karena lebih kenal. Ah, masa sih? Ya Allah ya. Kan kayak kita, pah, gimana corona? Kuliah lu gimana? Ya itu tadi paling kalau daring aja, tapi sesuai jadwal banget. Jadi kayak hari Rabu ini jam segini ya, ntar kita kuliah gitu. Nanti ada cuma dikasih tugas doang. Itu pakai Nah Zoom atau minggu gimana? ini gue ada yang pakai Zoom, tergantung dosennya. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Classroom, ada yang pakai WA doang, Heeh. macam-macam tergantung dosen aja udah. Nah tapi dari UNS-nya sendiri udah punya namanya aplikasi namanya Bismart gitu. Jadi kayak dari web. Nah kita masuk aplikasi itu nanti ada matkulnya apa, ininya apa, terus tugas di situnya ada apa aja, gitu udah lengkap. Oh, ya bagus Jadi dah. punya platform sendiri. Jadi WN itu emang udah punya platform sendiri buat mudahin mahasiswa lah. Itu kayak ngerjain tugas aja biasa ya. Dan kita juga dapat subsidi kuota. Jadi setiap bulan tuh dapat subsidi kuota, kemarin berapa ya? 30 giga. Anjay. Seriusan? Itu Dapat per bulan atau gimana? per bulan. 30 Gak per giga. bulan sih. Gak per bulan sih. Kayak kadang kok baru masuk sekarang ada ini. Jadi biasanya tuh kalau teman-teman gue udah upload status di WA kan, wah gue udah dapat nih kuota. Gue langsung ngecek nih, oh udah dapat. Gue ngeliatin teman-teman aja dulu gitu. Jadi gue nggak nungguin. Itu dikasih langsung sama sama Iya, kuliahnya atau sama dari mana? dari ini ya, dari unitnya. Jadi kerjasama gitu sama operator ya. Itu kartu khusus atau gimana? Enggak, kita biasa, kita ngasih nomor kita doang. Kita daftar, terus kita ngasih nomor kita, nanti masuk aja gitu. Tapi nggak semua kartu, ada yang masuk tuh apalagi apa aja. Itu XL, enak banget dong berarti. iya, Indosat apa lagi ya? Banyak, tapi gue nggak tahu, nggak apal, nggak semuanya, tapi nggak semua operator dapat. Enggak semuanya. Enggak, maksud gue nggak semua operator dapat gitu. Jadi kalau ada yang nggak punya operator itu, dia masukin, kadang temen gue tuh masukin nomor adiknya gitu. Jadi dia pakai HP adiknya dulu buat masukin ke kuotanya. Oh alah. Gitu. Kalau lu pakai kartu Tapi apa? Lu simpati ya?
Gue smart friend dapet, smart friend simpati, lagi ya. Indosat, Pak, lupa deh gue. Pak 30 giga banyak loh, Pak. 30 giga tuh banyak loh, Pak. Iya makanya makanya banyak banget. 30 giga tuh banyak. Awal-awal tuh kita kayak, ih ini kok nggak dapet kuota, nggak dapet subsidi. Mungkin dia denger sama rektor kali ya. Tiba-tiba suruh masukin registrasi gini. Ya udah ikutin aja kan. Dapet. Itu kok sanggup Alhamdulillah. gitu loh. Nah, gini, gue yakin univ lo ya, paling minimal gue kasih minimal itu paling mahasiswa tuh 1.000 loh ya. Bahkan lebih. Lebih. Tapi kan mereka kan biaya operasionalnya kan full banget, kosong deal. Kayak biasanya kan listrik tuh berapa, ini kan kosong banget, mungkin dialihkan ke situ kali kata gue. Oh, alah. Tapi bener Full enak loh, banget, Pak. makanya enak. Nah kan kita kemarin habis ujian nih, Heeh. kata gue aduh udah mau habis nih. Sebelum ujian kemarin dapat lagi, padahal ujian hari Jumat depan udah selesai. Tunggu, Dapat kalau lagi ya. kalau 30 giga itu habis, itu buat apa? Ya kan berarti kan dipakai buat yang lain, sama yang lain, buka videonya, buka ini, buka itu gitu kan. Pakai Zoom. Zoom kan kalau pakai kan lumayan gede. Ah, enggak ah. Gua makin ini masih irit malah. Ya, nggak tahu sih. Teman-teman gue bilang gitu. Iya lumayan lah kata gue daripada nggak dapet. Yang kampus-kampus lain gak ada yang dapet. Emang ada yang dapat. Rezeki. Enak juga dong lu berarti ya. Alhamdulillah. Nah, enakan kayak gini, daring kayak gini atau langsung? Tatap muka dong, karena kita kan harus praktikum. Jadi benar-benar kalau praktikum kan dijelasinnya tuh detail banget, jadi kita tahu gitu kan. Masa lu main-mainin tanah tapi daring, gak nyobain tanahnya kan gak lucu dong. Kan gue mainnya kayak gitu, main tanah, gue main batuan. Masa virtual gitu gak lucu banget. Enak juga gitu mah. Cobalah. Berarti ada kemungkinan kapan dimulai lagi untuk offline ya? Nah kemarin tuh isu-isunya kayaknya Januari depan ya. Wih. Kalau kemarin udah iya bener udah kayak ke share gitu draftnya, tapi belum ada tanda tangan rektor. Perlu kuliahan daring sampai Desember. Jadi tahun besok tuh semester depan tuh semester ganjil besok tuh daring lagi. Terus kalau ujiannya ini gimana dong? Ujian semester genapnya? Ujiannya online. Jadi kayak kita masukin ke banyaknya sih ke Google Classroom sih. Jadi kita nanti dikasih tugas, terus kita harus upload dari jam segini sampai jam segini. Tuh. Udah, terus dikirim ke situ gitu doang. Itu mah tugasnya gitu mah bisa nyari di internet dong, gampang hitungannya. Tapi kalau geografi tuh bukan susah nyari internet sih, karena kita harus kalau mau argumentasi sama sekalian mah kita harus pakai kajian teorinya. Jadi kita harus ngulik dulu, aduh kajian teori yang mana ini ya biar ngasih pendapat tentang ini gitu. Oh, jadi kayak baca dulu sebagian terus kayak bikin kesimpulan. Bikin kesimpulan terus kita ngasih menurut pendapat ini gini. Jadi biar ada landasannya. Kalau langsung jipak dari internet udah ada fix nilai lo jelek kasih tuh. Fix dulu. Aduh, ngeri. Nah, kalau gue kan corona nih. Biasanya gue ujian offline tuh kan. Emang satu angkatan itu bisa minimal 1.000. 1.000 itu kedikitan, 2.000 lah. Sekarang aja ujian tuh gampang banget. Cuma ngerjain makalah untuk fakultas gue. Makalah maksimal 5 halaman. Untuk fakultas gue ya. Banget ya. Iya. Itu udah termasuk muqaddimah, isi, kata penutup dah. Ya Allah, enak ya. Mata gue sampai perih dari kemarin anjir, natap laptop mulu mata gue dari kemarin. Terus ada yang ngomong ke gue, coba tambahin bahasa gini. Itu gue cuma nyalin apa yang ada di buku ke isi. Ada yang ngomong tambahin pakai bahasa lu. Mau nambahin gimana? Itu udah pas 5 halaman. Pendahuluannya panjangin. Itu bukan masalah. Itu paling gue pendek-pendekin. Kalau dipanjangin itu bisa lebih dari 5 halaman. Ya gitulah. Oke, lanjut. Udah selesai lah ya. Soalnya ini langsung ke challenge ya. Coba dong.
Lu katanya kan nasyid ya? Coba dong nasyid sekali. Sumpah suara gue udah jelek cuy. Ayolah. Jadi Apa aja lah. gini, waktu pas gue kelas 10 itu kan gue nasi tuh, Ah. semester 2. Terus pas kelas 11 karena mungkin gue ngerasa gue tuh orangnya suara gue nggak bagus-bagus banget, tapi gue bisa ngatur orang. Akhirnya gue ngambil alih jadi manajer. Heeh. Kayak kelas 11 gue jadi manajer, jadi gue kayak akomodasiin mereka, terus gue hubungin temen-temen gue yang mau hitanan, sunatan segala macam gitu. Jadi gue lebih ke manajernya dia. Lu tahu sendiri kan, kita kan dari SD kan emang orangnya kan sosial banget gitu loh. Heeh. Jadi kalau masalah bakat-bakat kayak gitu gue nggak terlalu sih, jadi nggak terlalu bagus suara gue. Ya, ya udahlah, nggak apa-apa. Sedih gua nggak bisa dengar suara lu yang indah ini. Apa Dinda, udah ini aja udah berat. Oke. Lu nyesel gak sih di UN-nya? Nggak nyesel gue bener-bener kayak oke, gue fine. Dan emang gue orangnya apa ya, gue dari kelas 2 SMP segala hal sesuatu yang gue lakuin gue harus punya planning gitu. Besok gue mau ngapain aja gue harus udah bikin planning. Nah makanya pas gue pertama kali bilang gue ini oke fix, gue mau mau basah kuyup di penulisan, mau kayak gimana pun nanti, kayak kalau penulisan pokoknya gue harus terjun payung di situ, emang harus mau basah-basahan itu. Gue planning kayak gini, alhamdulillah nih banyak yang terlaksana. Gue orangnya kayak gitu, jadi kelihatannya kayak gue tuh orangnya bariku orangnya kayak santai, kayak asik banget gitu. Padahal gue sebenarnya orangnya terstruktur banget, planning banget. Oke, lu orang planner lah hitungannya ya. Iya, gue planner parah sih. Makanya pas gue di rumah, tapi gue harus kerjain sesuatu. Nah, gue nggak pernah namanya ikut lomba poster gitu. Gue belajar sama temen gue kayak gini-gini. Gue ikut kemarin pengumumannya tanggal 15 ini nih, nggak tahu udah dapet apa enggak. Tapi karena gue udah punya planning, pokoknya gue harus punya hobi baru, harus punya sesuatu yang bisa gue lakuin di rumah gitu. Akhirnya gue bikin itu tuh poster. Nah gue nggak pernah bikin kayak gitu kata gue. Ya mudah-mudahan aja lah menang atau. Oke, keren juga lu, lumayan ya. Kalau gue sama gue juga planner, cuman gue saya bilang cuman omongan doang gitu loh. Ujung-ujungnya tidur lagi. Alhamdulillah gue kayak gitu sih. Mungkin dari SMP sih, gue ngerasa itu dari SMP kelas 1, kelas 2 gitu. Dan kalau gue kan SMA, emang suka tidur. Iya baru gue. Gitu. Dari dulu lu mah. Ya iyalah. Dari dulu lu mah. Apalagi gue pernah aneh, tapi kalau kalau lagi belajar tuh tidurnya enak banget gitu loh, dibanding kayak gini. Iya, Nyenyak nikmat. banget ya emang. Waktu di pondok juga gitu aja. Nyenyak banget ya kalau tidur lagi belajar. Beda emang. Malah pernah pas di pondok tuh ya, gue masuk dari awal sampai akhir tuh tidur doang. Emang kalau di pondok tuh nyenyak banget tidur lagi belajar, heran gue juga. Lagi ke perpus aja nih kan, suruh nyari berita. Gue tidur ya, nyari koran. Ya Allah, kata gue bangun, teman-teman gue pada gak ada makanan aja. Malu banget sih itu. Lah, gue malah pernah lagi ujian loh, ujian apa ya, ujian nahwu kalau seingat gue ya, ujian nahwu. Gue udah selesai 15 menit, alhamdulillah cepet lah kan, emang karena cuma dihafalin doang. Udah selesai 15 menit, nggak boleh ngumpulin itu 30 menit setelah masuk ya kan. Ya udah, gue tidur, bangun cuma satu orang doang, gue sama temen gue. Kata gue, lah ini gimana ceritanya? Terus? Ya udah, gue langsung kumpulin lah. Tapi nggak ada yang ngawas berarti ya? Kalau Hah? Yang ngawasnya masih ada? Masih ada. Oh, ya udah kumpulin aja. Ya gitulah. Tapi di sana aman kan? Di Mesir, teman-teman gue banyak di Mesir, ya Allah. Banyak Sana. Pak. Jujur, banyak banget temen lu Pak. Gue ngerasain Yang akhwat itu, yang akhwat itu soleh sekali di Mesir, ya Allah. Akhwat, ada gue sedikit sih yang kenal akhwatnya ya, untuk anak Islah ya. Banyak. Baik, kalau anak Islah semuanya nih ya, yang cowoknya, gue tanya, lu kenal ini nggak? Kenal Bari nggak? Bari siapa? Abdul Bari. Oh, gitu ya. Pasti.
emang kenal sih gue. Emang di SMA juga ya lumayan sih, emang ini banget aktif lah di SMA dulu. Iya, cuman gue dulu pas pertama kali kenal tuh deketnya sama si Ateng. Terus Ya udah deh semua, akhirnya kenal lama lagi sama Lana, sama si Salman oh, Gois dan lain-lainnya lah. kan Wafi Musyafa kan di situ, Ya Wafi tau juga gak lo? sama, cuman kurang Iya, terlalu deket aja sih gua sama Wafi. iya dia orangnya pendiam soalnya. Cuman gua kenal, cuman kurang tahu deket teman masih sempat ngobrol gitu loh. Hmm. Bukan tahu doang, bukan tahu. Wafi. Tuh. Kalau Ateng sih emang kan, Ateng ah main basket mulu ya di sana ya. iya. Kalau Ateng emang gua ini dia waktu dulu satu kelas bahasa sama gua waktu itu. Jadi kalau cabut Oh, bareng. Ateng. Kadang gua tanya, Beban Teng, anjir Ateng di basket. lu kuliah nggak? Kagak. Oh ya udah gua enggak lah. Pas kelas bahasa tuh. Anjir. Nah, Dasar. menurut lu ya, kalau untuk Ah, kuliah tunggu, bukan sambil kerja. Kuliah tapi dia nikah. Menurut lu gimana? not bad sih kata gue, nggak apa-apa, Biasa aja lah ya. fine aja. Kalau Menurut gue gini, kalau pendapat pribadi, gue ngeliat teman-teman gue juga ya, yang udah pada nikah tuh, ada ya. angkatan gue. Selama dia bisa ngatur waktu dan dia nggak terganggu kuliah, justru gue malah salut sama dia. Tapi kalau malah justru dia bikin dia telat kuliah gara-gara dia nikah, itu menurut gue nggak bagus banget, gak worth it banget. Mending nggak usah nikah lah ya kalau kayak gitu berarti. Iya, kan nih niat dia nikah kan emang istilahnya menjaga gitu kan. Heeh. Kalau misalkan emang itu menjaga, kalau udah menjaga kan berarti fokus dia tinggal satu doang dong ke istri. Jadi harusnya dia juga bisa fokus juga ke kuliahnya dia. Harusnya kayak gitu. Oke. Sekarang gue mau nanya tentang lagi. Sekarang lagi ada isu new normal nih ya. Sebagai mahasiswa, Jadi, pendapat lo apa tentang new normal? kalau dari gue pribadi yang gue baca-baca tuh sebenarnya bagus sih new normal ini. Cuman Ah, harusnya pemerintah tuh kayak buat suatu kajian khusus atau kebijakan yang benar khusus banget tentang ini gitu. Jadi biar apa ya, biar nggak simpang siur gitu. Jadi biar orang tuh, oh kalau ngelakuin ini gue ngelanggar, kalau nggak ngelakuin ini nggak melanggar gitu. Kan banyak orang yang kayak, ah udahlah bodo amat, gue mau nongkrong aja, gue mau kemana gitu, gak jelas juga peraturannya. Menurut gue kayak gitu, kayak kurang tegas aja tentang pemerintah. Kalau mau bikin kebijakan tegas gitu. mm-mm. Terus kalau emang bener-bener emang mau normal, berarti istilahnya harus dirombak dong, karena kan pesantren yang biasanya numpuk-numpuk kayak teri dibikin new normal. Gila, mau dibikin berapa gedung pesantren biar dipisah-pisah kayak gitu. Gua bukan pesantren, namanya jadi hotel dong. Per kamar satu orang ya. Iya, tuh kamar tuh orang dong. Coba tuh gue. Itu mah Kalau bukan kata pondok gue kayak namanya itu gitu. jadinya. Nah, kalau gue pendapat pribadi, kalau emang dari pemerintahnya langsung emang kebijakan, harus buat suatu kajian yang benar-benar khusus dan benar-benar detail gitu tentang masalah sosial kayak gimana, masalah ekonomi kayak gimana. Kan banyak juga jadinya yang akhirnya pelaku-pelaku bisnis juga pada bingung nih. Gue mau kayak gini, terapin kayak gini, tadi Salah. giniin, mau gue kayak giniin, salah gitu kan. Akhirnya jadinya rancu, jadi nggak ada sinkron gitu antara satu lembaga pemerintah ke lembaga yang lain, kan kayak nggak sinkron. Jadi menurut gue gitu, harus ada kejelasan aja sih, karena banyak masyarakat sekarang yang akhirnya bingung mau ngapa-ngapain itu, jadinya bingung. Padahal udah istilah dampak ke keluarganya dia tuh udah banyak banget gitu, bisa dari segi ekonomi. Iya sih benar-benar. Aduh, taruh nih. Bentar, gue kameranya. Oke, lanjut. Oke. Kalau gue gitu. Nah, Ya sih, benar-benar banyak juga di sini ya di Mesir. Banyak kafe-kafe yang udah tutup gitu loh. Itu kerasa banget di kafe kalau di sini tuh. Langsung tutup total. kasihan kan, Heeh. parah. Kalau di Indo gimana? Kafe-kafe. Di Indo ada beberapa yang kafe emang udah kayak kasih tanda silang, jadi harus jaga jarak. Tapi ada juga yang masih biasa-biasa aja. Jadi tergantung ujung-ujungnya, jadinya
tergantung pemilik kafenya sendiri gitu. Jadi gue kayak kurang tegas dari pemerintahnya. Kalau setelah itu mau jalanin new normal atau enggak itu terserah pemilik kafenya dong berarti ya kalau gitu mah. Iya, ujung-ujungnya kan kayak gitu. Gak enak juga dong kayak gitu. Makanya jadi gue, kalau gue sih emang karena ya udahlah, gue juga orangnya lebih pengen banyak-banyak nongkrong sih, jadi lebih pengen kayak jalan-jalan itu kan butuh jalan-jalan ya, emang enak banget ya 3 bulan di rumah sama futsal sih, sumpah gue kaki gue udah gatal banget sumpah. 3 bulan gak futsal tuh sumpah badan gue kayak ngerasa berat banget ini badan gue, ya Allah kata gue. Fix lah kalau lu di Bogor kita main futsal bareng lawan anak kelasan gua. Gampang saya. Oke. Dah. Coba dong saran yang mau ke UNY itu gimana, harus kayak gimana. Saran gue kalau yang mau ngambil jurusan ke UNY, kalau yang mau ngambil ujian tulis ya, misalkan dia mau ngambil pakai ujian tulis gitu kan, terus dia milih jurusan, itu terserah lu sih milih jurusannya, maksudnya mau yang tinggi, mau yang rendah gitu, terserah lu. Tapi kalau yang ngambil kayak jurusan kayak gue kayak SM, SPM, PTN, itu mendingan ngambil jurusan yang emang bener-bener kira-kira lu berpeluang masuk gitu. Karena itu bener-bener peluangnya gede, tapi kalau lu nerapin strateginya yang kurang bagus, ujung-ujungnya jadi nggak dapet gitu. Ya berarti nilai juga tuh ngaruh juga lah ya. Iya, ngaruh juga, nilai juga ngaruh banget. Dan ketika banyak kan orang yang udah ketika udah lu habis dapat nih, dapat kuliah tapi kayak kurang maksimal gitu kuliahnya. Harusnya lu bersyukur gitu. Banyak orang yang di luar sana yang kuliah tapi nggak ada biaya, tapi jadi nggak dapet gitu. Iya sih, bener. Banyak bersyukur aja, makanya gue awal-awal di rumah kayak ya Allah gitu kan, udahlah bersyukur aja lah di rumah kayak gini. Banyak orang yang udah kena dampaknya tuh parah sih gara-gara COVID ini. Udahlah bersyukur aja di rumah. Oke lah. Ya lumayan kan bisa bikin poster kan, walaupun nggak tahu temen apa enggak. Poster apa sih lu? Poster, jadi ada poster lomba poster tentang COVID ini gitu, kayak kita tuh bikin suatu poster yang gimana sih biar semua orang tuh ngadapin COVID gitu, biar bersatu gitu loh masyarakat. Itu yang ngadain di mana ya? Universitas mana ya kemarin ya? UNM Malang. Kata gue asik juga nih loh. Kalau menang hadiahnya 7 juta kan, juara satunya, juara duanya berapa gitu. Asik juga nih kata gue. Coba aja lah. Gratis ini juga nggak bayar kan. Iya sih. Mana tanggal 15. Kalau gue jujur gue bukannya nggak bisa, apa namanya? Bukannya gue nggak mau, gue bisa jujur gue bisa. Cuman gue tuh daya kreativitas tuh gue kurang gitu loh. Kayak naruh warna dan lain-lain. Itu gue masih ngasal. Itu gue diajarin temen gue banget itu. Gue juga kagak ngerti. Gue sama lu tuh sama, sama-sama orangnya nggak ada kreatifnya. Coba kita nilai seni SD berapa coba? Gue tanya sama lu. Itu paling jelek itu. Jelek banget aja. Main-main suling gitu gue sama lu tuh, anjir. Lu Tiga ini pokoknya nilai jelek deh tuh. Main sulingan, main gambar apa, gue inget banget sampai sekarang tuh. Rajib juga tuh sama Rajib. Ya Allah, gue mah nilai kesenian kayak gitu mah gue mah enggak banget dah. Kalau hitung-hitungan ayo lah ya. Nah, kita mah hitung-hitungan, olahraga, gitu mah yang kasar-kasar. Kasar ya. Ada yang halus ya, tangan-tangannya yang ajaib-ajaib gitu, kita mah kagak deh. Kadang gue mendingan langsung gue kopas apa nih, langsung gue kopas beneran gitu daripada kopas edit dan gue langsung kopas aja, karena emang gue untuk masa kreativitas gue kurang tuh. Kalau ya warna thumbnail itu karena gue ikut-ikutin aja, ambil yang simple daripada ribet-ribet. Ya makanya, tapi kan karena kemarin buat dilombain, jadi gue harus kayak agak effortnya agak lebih lah. Oke lah. Agak effort gue dulu. Mungkin gue mau tanya-tanya lagi lah next time tentang masalah PKM lo yang udah keterima nanti, hasilnya gimana, oke? Siap. Oke, thanks ya udah mau gue tanya-tanya tentang tanya kuliah. Iya, sama-sama. Maaf juga kalau gue ada kata-kata yang salah. Oke, itu ada lu? Ponakan lagi di sini. Kan perasaan kapan ada lu cowok? Ada lu cowok cuman kayak udah gede deh kalau lu kayak gitu mah. Dia udah gede, ponakan lagi main. Oke, thanks. Soalnya ini udah ganggu waktu lu dan lain-lainnya. Santai. Oke, mungkin kalau ada referensi teman-teman lu
kasih tau gue lah ya. Ada kayaknya temen gue tuh bagus tuh dia wow prestasinya lebih banyak sih dia. Ntar gue hubungin dah coba. Ah, tapi jangan sakut fakultas, jangan sakut satu jurusan, sama aja bohong nanti. Enggak dia satu fakultas tapi beda jurusan sama gue. Ya, Dia lebih mungkin, banyak prestasinya. mungkin nanti diawali dengan ngobrol biasa dulu supaya kenal gitu loh. Jangan tiba-tiba nggak tahu ngobrol kan jadi soken lu, Gak sok enak. kenal. Iya. KSD ya. Makanya ini aja gue konten ini tuh gue teman-teman SD, SMP, SMA gue tanya-tanyain semua. Oh ya bagus sih. Juga Kemarin- ada kepikiran tuh buat bikin YouTube tuh dulu. Tapi belum ada ininya. Nah, belum ada kalau- realisasinya. Kalau gue bikin YouTube ini langsung ngobrol biasa aja ya. Gue bikin YouTube ini karena gue bete pak. Di sini tuh gue gak ada kerjaan, kuliah nggak wajib. Ya udah gue ya ada hal yang bisa gue omongin. Di mana lagi di IG kurang. Ya udah di YouTube lah sambil nyari duit. Dia belum monetize pak, masih jauh banget. Nah kemarin gua baru bikin podcast, tapi baru satu. Ama- Tapi belum pengen podcast gue apa edit nih? lagi. Podcastnya itu kemarin ya kayak kan awal-awal kan, jadi kayak gue baru cuma sharing-sharing doang. Nanti next time-nya gue pengen bikin apa planner gue kayak gitu, menceritain gitu doang. Wah, Sama podcast paling tuh paling lu kayak ngobrol biasa kan? kayak radio aja, kayak radio. Nah, itu gua nggak bisa lah, gua suka ngadat gitu loh. Kan gua pernah nyoba, gua awal-awal di YouTube tuh ngobrol biasa kan, ngobrol cuman anjay gua kadang lupa, kadang gini, udahlah, yang gua tanya kuliah aja, jadi gue banyak nanya biar orangnya yang ngobrol gitu, yang ngomong. Iya sih bener. Kalau gue pengen ke podcast sih, palingan ya, tapi nggak tahu. Pokoknya nunggu UAS ini selesai dulu dah, baru project-project yang kayak gitu mah gampang. Oke lah kak, datengin gua lah di podcast dulu ya. Siap. Atau nggak podcast aja di YouTube aja pak, bisa pak. Oh, iya ya, bisa ya. Iya, gua tahu sekarang udah ngeditnya, sekarang nge-switchnya tuh bagus dah. Lu lihat aja di YouTube gua nanti di channel gua itu mulai dari yang cewek sih dia namanya, itu dia udah bagus lah kayak gitu. Habil lah. Ini gua Nah, temen SD cari- baru cari. lulus sama Nadia loh. Oh iya, Nadia di mana ya? Dia di Gue baru tahu. di stan. Oh, Nadia di stan, keren. Nanti- Tuh orangnya dari SD itu emang fighter banget sih, keren gue. Dia awalnya di PNJ. Di PNJ sama Atfal. Oh, alah. Keren ya. Yoi. Kayak kita kapan ya sharing-sharingnya lagi ya? Alumni gitu ya. Kayak Gue terakhir sering. tuh main Kan sama dia- enggak, gue terakhir Dia jauh, Pak. enggak, gue terakhir itu waktu pas 2018 atau 2017 ya. Gue sama Mokri, sama Aska, sama Siva tuh di Ucigae, di Margo, sama Mutiara juga, sama Nadia, sama Olip. Pas kapan sih itu? Kalau nggak salah. 2017 atau 2016 Itu hujan-hujan sama Baik. gua 2017. sama lu ya? Iya itu gue inget. Itu terakhir kan Iya, harus di selesainya lu Mustika kan di Jogja, gimana mau ketemu. Oh iya. Bar, Ntar next time mas semoga kita bisa ketemu ya. kamera lu bar. Ya next time kita semoga bisa ketemu. Oke lah. Kangen gue sama lu pada. Siap lah, mudah-mudahan dari gua ngobrol gini bisa ngumpulin teman-teman gua lah ya. Amin ya Allah. Lu tahu kalau si Ai di Turki? Apa? Ai. Ai yang mana ya? Aisyah. Oh, ini tahu. Dia di Turki. Gak tahu tapi gue kalau dia di Turki nggak tahu gue. Oh alah. Gue tahu si Aziza nikah aja tuh dari si Ai. Oh, lu punya nomornya berarti nomornya Ai. Nyimpen. Terus sama dia kayak lu lah ganti nomor. Ya udah, gue pinta lagi dia nggak mau ngasih. Ya udahlah, gue dari IG aja. Oh, iya sih Ai. Ini Farhan, Mbak. Farhan kemana kabarnya? Itu gue nggak tahu. Cungkring itu. Itu doang yang gue nggak tahu. Sumpah itu. Gak ada kabar itu, sumpah si Cungkring itu. Mana orang itu ya? Parah lu. Sama dia. Gue kemarin kan lewatin perumahannya kan. Gue Hah. pengen nyamperin tuh rumahnya tuh. Gue tahu kan rumahnya. Hah. Gue gak enak. Takutnya ntar dia gak kenal gue. Ya, sama Raffi. Kalau Raffi gue tahu kabarnya tuh udah lama sih, 2017. Dia mau daftar Iya 2017. Stin juga, cuman Stin, iya. sampai Gue sekarang terakhir di gua situ nggak tahu juga. lagi. Gue terakhir di Stin. Kalau dia dapat kabar. Ya udah, thanks ya, udah tanya-tanya. Yo, Ya, thanks sama-sama. dulu udah pasan. Makasih yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.